Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha sirra wa alaniyah la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, pada malam hari ini masih Allah berikan kesempatan kepada kita sehingga dapat kita berhadir di Masjid Al-Hikmah yang berbahagia ini. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Sambil menunggu salat Aisyah berjamaah, baiknya kita niat i'tikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan berkatnya untuk kita semua, baik itu berkat umur, berkat rezeki, berkat ilmu, dan berkat amal kita. Kenapa? Karena penting berkat ini. Berkat umur kita walaupun tidak panjang Allah berikan, tetapi selalu dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rezeki, walaupun rezeki kita tidak begitu banyak Allah berikan, namun rezeki kita itu sangat bermanfaat, baik bagi kita ataupun bagi orang lain. Juga demikian dengan berkat ilmu. Ilmu kita walaupun sedikit, namun bisa bermanfaat untuk orang lain. Juga berkat amal. Artinya walaupun amal kita tidak begitu banyak, namun amal kita itu seluruhnya Allah terima. Mudah-mudahan pada malam hari ini jamaah maghrib yang dirahmati Allah, izinkanlah saya membacakan beberapa ayat Allah, yaitu mulai surat Al-Baqarah ini sambungan minggu-minggu yang lalu, dua minggu yang lalu, yaitu sambungannya sekarang di surat Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya, Uzkur wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal masakin wa qulu linnasi hasanah. Oh, ini sudah nih, ayat ini sudah, maaf. Sekarang ayat selanjutnya, wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum
wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum usara tafduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wa id akhadna, dan ketika kami ambil janji kepada kalian hai Bani Israel, kata Allah, wa qulna, dan kami katakan, la tasfikuna dima'akum, janganlah kalian mengalirkan darah-darah kalian. Tarikunaha, artinya mengalirkan akannya darah, bikatli ba'dikum ba'dan, dengan cara kalian bunuh sebagian kalian dengan sebagian yang lain, saling membunuh. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah kalian mengusir saudara-saudara kalian min diyarikum, daripada negeri kalian. Tafsirnya la yakhruju ba'dakum ba'dan min darihi, jangan kalian usir saudara kalian dari rumahnya. Summa aqrartum, kemudian kalian mengakuinya, mengikrarkannya. Artinya kabiltum zalikal mitsaq, kalian terima demikian mitsaq, perjanjian. Wa antum tashhadun ala anfusikum, dan kalian menyaksikan atas perjanjian kalian di ketika itu. Summa antum haula'i, kemudian kalian hai Bani Israel, taqtuluna anfusakum, kalian bunuh anfusakum, saudara-saudara kalian. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, kalian juga mengusir satu kelompok daripada saudara-saudara kalian daripada negeri mereka. Tazaharuna, kalian tampakkan alaihim bil ismi, atas mereka itu dengan maksiat, wal udwan, dengan berbuat zalim. Wa iyatukum, dan ketika terjadi ditawan, di kalian ditawan, tafduhum, ternyata kalian tebus. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal haram di atas kalian mengusir saudara-saudara kalian. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kalian ini beriman dengan sebagian kitab, hai Bani Israel? Wa takfuruna bi ba'di, dan kalian ingkar atau kafir, tidak mau beriman dengan sebagian kitab yang lain. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka tidak adalah balasan orang yang mengerjakan demikian daripada kalian,
illa khizyum fil hayatid dunya, kecuali kehinaan dalam hidup di dunia, dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, di hari kiamat kalian akan dikembalikan kepada Allah dengan azab yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan, hai Bani Israel. Ada yang baca ya'malun dengan ya, ada juga dalam qiraat dibaca ta'malun dengan ta, perbedaan qiraat. Ya, jadi di ayat ini Allah pernah mengambil janji dengan Bani Israel yang bernama mitsaq. Ya, itu istilah janji Allah yang Allah ambil kepada Bani Israel, namanya mitsaq, janji. Apa janji Allah yang diikat dengan Bani Israel? Janji pertama, hai Bani Israel, kalian jangan saling membunuh. Jangan kalian bunuh saudara-saudara kalian. Itu janji pertama. Janji kedua, hai Bani Israel, jangan kalian usir saudara-saudara kalian daripada negeri kalian, Palestina, Yaman. Jangan kalian usir. Kemudian mereka berjanji, artinya menerima janji itu. Nenek moyangnya Bani Israel diterima janji mereka itu, dan mereka menyaksikannya. Bani Israel menyaksikan bahwa mereka telah membuat janji terhadap Allah dengan melalui perantara Nabi Musa. Sudah mau berjanji. Kemudian mereka mengingkarinya. Bani Israel ternyata mereka membunuh saudaranya. Mereka perangi, lalu mereka bunuh, dan mereka usir orang-orang yang lemah di ketika itu dari negerinya, dari rumahnya. Sifat Bani Israel dari dulu sampai saat ini. Ini Allah sudah menginformasikan dari 1400 sekian tahun yang lalu, Al-Quran. Ternyata karakternya Bani Israel membunuh dan mengusir. Perhatikan kaum muslimin, sampai saat ini membunuh dan mengusir. Allah melarang itu dalam kitab Taurat. Bersama Nabi Musa sudah diambil janji, ternyata mereka mengingkarinya. Mereka saling tolong menolong terhadap maksiat dan terhadap permusuhan. Artinya Bani Israel ini dahulu ada yang namanya kelompok Bani Quraidah dan kelompok Bani Nadir, nama suku. Mereka adalah pengamal kitab Taurat, percaya kepada kitab Taurat Nabi Musa. Ada dua kelompok lagi yang bernama kelompok Aus dan Khazraj. Mereka golongan ateis. Arti ateis, tidak mau beriman kepada Tuhan dan tidak punya kitab. Kelompok Bani Nadir berkoalisi dengan Aus, kelompok Bani Aus. Kelompok Bani Nadir ini pengamal kitab Taurat, sama seperti Bani Quraidah. Bani Nadir berkoalisi dengan orang Aus, Bani Quraidah koalisi dengan Khazraj.
Koalisi mereka ini kepentingan dunia. Padahal antara Bani Quraidah dan Bani Nadir saudara seagama seperti kita orang Islam. Tapi karena terganggu dengan kepentingan dunia, kita berkoalisi dengan orang yang tidak seagama, bersekutu bahasa Dino, bersekutu. Pada saat mereka berperang antara Aus dan Khazraj perang, Bani Quraidah bantu Aus, Bani Nadir bantu Aus, Bani Quraidah bantu Khazraj. Itu budayanya Bani Israel dari semenjak zaman Nabi Musa. Nah, itu mereka bersekutu. Dan saling, kata Allah, mereka saling tolong menolong untuk berbuat maksiat. Gak mau tolong saudaranya yang seagama. Karakter Bani Israel. Karena ada kepentingan politik. Dan ketika mereka ditawan, terjadi ditawan pada saat perang, kajir ketawanan, lalu ya ditebus, dibayar tebusan. Antara Bani Quraidah dan Bani Nadir tadi ada salah satunya yang tertawan, ya tebus. Artinya bagaimana? Tadi Allah dalam kitab Taurat melalui Nabi Musa mengatakan, yang pertama kalian jangan saling membunuh, yang kedua jangan saling, artinya saling mengusir saudara kalian, yang ketiga bila mana saudara kalian ditawan, kalian tebus. Ini memang dalam Taurat. Ternyata mereka melakukan dua hal yang dilarang Allah, mereka melanggar. Satu hal yang dilakukan, dua hal yang dilanggar mereka apa? Mereka membunuh saudaranya, mengusir saudaranya. Yang dilarang dalam kitab Taurat. Dan mereka menebus yang diperintah. Perintah kitab Taurat, tebus saudara kalian bila mana kalian ditawan. Ya, maka sambungan ayatnya itu tadi, kalian bunuh saudara kalian itu haram, kalian usir saudara kalian itu diharamkan atas kalian, kata Allah. Dan tebus itu diperintah plim-plan, artinya ada yang dilakukan oleh Bani Israel, dilaksanakan sesuai perintah Taurat, ada yang dilanggar. Makanya di ayat selanjutnya Allah mengatakan, hai Bani Israel, apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kalian kafir dengan kitab yang lain? Gimana Pak Mas Yadi? Ya kan? Nah, artinya setengah-setengah. Setengah mereka beriman, setengah ingkar. Nah, itu karakternya Bani Israel. Maka balasan Allah ancam, kalau kalian melakukan kegiatan atau perbuatan seperti itu, hai Bani Israel, setengah-setengah beriman, artinya yang menguntungkan bagi kelompok kita beriman, yang merugikan kita tinggalkan. Contoh, masa kitab Taurat bahwa hukum orang berzina kalau dia sudah punya istri atau sudah berkeluarga dirajam sampai mati. Itu sama seperti hukum Al-Quran. Kalau dia belum berkeluarga atau punya istri, maka dicambuk 100 kali. Kalau selamat, alhamdulillah.
menyamate ke mana pegat mesti menang. Tapi dipelintir, bukan dilakukan seperti kitab Taurat, dibalik. Dianggap pikiran mereka lebih hebat dari kitab Taurat yang Allah turunkan. Ini yang berbahaya pada manusia. Hanya penyum-penyum tunggu-tunggu. Ada penyum-penyum kan. Yang geyu dalam kitab Taurat, yang geyu dalam Al-Quran laganya. Karena cara ngetanya tak balik be menang gasar melanggar HAM. Berarti dalam musyawarah pegat rapat raya itu bid keputusan paling bijaksana sang menurut kita ini. BLE berarti simbolis. Cukeh mentan dua gasaho foto selesai. Berarti kita mengandalkan pikiran daripada hukum Allah Ta'ala. Nah, itu kerjaannya Bani Israel yang dilakukan di masanya umat Nabi Musa. Allah perintah tabali, artinya tak pelintir le katanya baca. Mungkin nyan yang bijaksana hiba katanya. Padahal Allah yang jadikan manusia, Allah tahu baik buruknya, efeknya sudah tahu ke depan, akibat daripada konsekuensi daripada hal tersebut Allah juga tahu. Tapi karena kadang-kadang manusia ini merasa pikirannya lebih cerdas daripada hukum Allah, sehingga keluarlah macam-macam. Nah itu. Kemudian nanti hai Bani Israel, hari kiamat kalian nanti dikembalikan kepada Allah, diazab karena kalian tidak mengikuti hukum Taurat yang intijihkan lagi hukum Taurat. Mesti kita nyokan lagi Quran kun tak balik becut. Nanti di hari kiamat kita akan menerima azab Allah. Dan Allah tidak akan lalai terhadap apa yang kita lakukan. Kalau manusia kadang 3 tahun ke depan sudah lupa apa yang dilakukan hari ini. Tidak 3 tahun, 10 tahun. Tidak 10-15 tahun. Kedua. Tapi Allah ada malaikat yang mencatat. Dan hal tersebut nanti akan dinampakkan kepada kita umat manusia di hari kiamat ini. Dan tidak ada satu perbuatan pun yang terlewatkan rekaman Allah. Itu yang harus kita sadari. Maka kalau kita merasa demikian, antaji kubur satu yang melanggar hukum Tuhan. Terasa karena rekaman Allah per detik. Ramban kepeduh katanya masing-masing. Ternyata riwayat udip tanyo yang kedua dekat dua kepelemah ni Tuhan dari umur 0 sampai meninggal detil, dan miliaran manusia bisa direkam kehidupannya oleh alat yang Allah pegat mbak malaikat. Oh tanya perlu dia tak pelintir-pelintir hukum, tapi ternyata sehingga akan kembali kepada kita. Karena perbuatan itu sudah Allah ingatkan kepada Bani Israel. Lalu sambungan ayatnya, ulaikal ladzina ishtaraul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia ganti akhirat. Untuk apa mereka putar balikkan ayat-ayat Tuhan? Ternyata ada sponsornya di belakang. Ada pesanan.
Maka kata Allah, mereka membeli kehidupan dunia. Sponsornya membayar, membeli. Dan mereka menggantikan kehidupan dunia ini dengan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul azab, maka mereka tidak diringankan azab Allah sedikit pun di hari kiamat. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Di hari kiamat orang yang berbuat demikian tidak akan ditolong Allah, diringankan pun azab tidak. Kalau ada keringanan, alhamdulillah, ini diringankan pun tidak. Walaqad ataina Musal kitab wa kafaina min ba'dihi birusul wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Walaqad ataina, dan sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan kami ikutkan setelah Nabi Musa ini dengan para rasul-rasul. Arti kafaina tafsirnya ittaba'nahum, kami ikutkan mereka itu dengan rasul-rasul. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Nabi Isa alaihissalam bin Maryam akan beberapa mukjizat. Kal ihya'il mauti, seperti menghidupkan orang yang mati. Wal ibra'il akmah, dan menyembuhkan orang yang buta dan orang yang kusta. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kuatkan Nabi Isa dengan Ruh Kudus, ruh yang suci, artinya Jibril, yaitu yasiru ma'ahu haitsu sara, yang Jibril itu berjalan bersama Nabi Isa kemanapun Nabi Isa berjalan atau pergi. Afakullama, adakah setiap datang kepada kalian hai Bani Israel rasul-rasul, bima la tahwa anfusakum, dengan sesuatu yang tidak kalian sukai, tidak kalian sukai terhadap rasul-rasul tersebut, istakhbartum, kalian takabur, fafariqan kadzabtum, maka satu kelompok daripada rasul-rasul itu kalian dustakan, seperti Nabi Isa. Wa fariqan taqtulun, dan satu kelompok kalian bunuh, dalam tafsir seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dalam ayat ini Allah menceritakan tentang kisah-kisah beberapa nabi yang terjadi pada Bani Israel tersebut. Yang pertama, Allah berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Nabi Musa terkenal bahwa nabinya Bani Israel. Diberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan setelah Nabi Musa Allah ikutkan dengan rasul-rasul yang lain. Allah datangkan Nabi Isa setelah Nabi Musa. Nabi Isa anak Maryam, dan Allah berikan kepada Nabi Isa mukjizat-mukjizat. Nabi Isa adalah keturunannya Imran, sehingga ada surat dalam Al-Quran Ali Imran. Imran punya istri yang bernama Hannah bin Fakuda, istri Imran.
Istri Imran adalah seorang salih di masa Bani Israel. Juga Imran sama-sama salih. Imran keturunan daripada Nabi Sulaiman. Jalur Nabi Daud. Daud, Sulaiman, beberapa menselang. Bin lahir Imran. Imran istrinya Hannah bin Fakuda. Imran leganya perumoh ke Hannah bin Fakuda dasar mandul. Setelah sekian lama berdoa istrinya, ba Allah, ya Allah guna lum tinya pak siuro ke kalan cicim cuma kaya tengah ibi kempenana, ya Allah mencicim mendengar min galak dia lagi cicimnya. Hannah ke sekitar si kurung puluh tahun. Imran ke 10 tahun. Leh ke berdoa-doa ba Allah, ternyata lahirlah anak gebi oleh Allah dua. Yang kedua, yang pertama anak daripada bunuh Imran, Asian. Yang kedua Maryam nyawa anak Imran, mak Nabi Isa. Maryam tanpa suami. Dalam surat Maryam, Jibril terus Maryam, karena Maryam orang ibadat. Maryam gedidik li Nabi Zakaria. Kiban hubungan Nabi Zakaria mengkawin dengan Asia kak Maryam. Ya, hubungan Nabi Zakaria mengkawin dengan kak Maryam, lalu Maryamnya gedidik li Nabi Isa. Nabi Zakaria gepegat mihrab, gepegat tempat ibadat. Yang Maryam ibadah, orang ahli ibadah. Di waktu ibadah, waktu kena makanan li Nabi Zakaria, kekalan kana makanan bang Maryam. Hai Maryam, pandai makanan, kan makanan daerah ada yang haza min indi rabbik. Makanan ini daripada Tuhan Allah yang beri kepada Maryam, nyamban kepada Maryam spesial. Dari Maryam lahir Nabi Isa. Dari Zakaria dan bunuh Asia lahir Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya sepupu. Nabi Isa dan Nabi Yahya, mereka pun dalam satu masa. Wate Nabi Isa, watenya Allah utus ke Rasul, Nabi Yahya jir ke Rasul sih di tempat yang sama di Palestina. Nabi Zakaria katuha baru lagi Yahya. Dumna umu karak sama lagi kejadian Ali Imran bunuh keluarga. Katuha ke Nabi, ya Allah puna mantantinya, ya Allah kena surat Maryam tentang menceritakan tentang Nabi Zakaria. Sedangkan dong kalau mau, ya Allah, kaputih lun Hawa buna penerus bukan di Nabi Zakaria. Umu ke katertu purumoh ke Nabi Asianya kai kurang pelo purumoh lun katuha lenyan truklah malaikat Jibril geberite kepada Nabi Zakaria bahwa drone akan nasinya yang namanya Yahya, dan belum pernah nama Yahya ini sebelumnya dari semenjak Nabi Adam sampai sekarang. Ya, lahir itu Nabi Yahya, berat Nabi Zakaria, turunan Nabi Yahya. Ya, berarti antara Nabi Yahya dan Nabi Isa sepupuan. Ya, keluarga. Maka geabadikan tu dalam Al-Quran Ali Imran. Kalian dari Yahya Ali Imran lahir cabung Nabi Madu. Ali Imran dasar keturunan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Ya. Kejadiannya pada saat tersebut Nabi Isa berdakwah.
Nabi Zakaria dakwah, Nabi Yahya berdakwah dalam satu tempat. Nabi Yahya pengamal kitab Taurat, Nabi Zakaria pengamal kitab Taurat, Nabi Isa Injil dipilih Allah ke lain. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dalam sejarah mahir Nabi Yahya dipahami kitab Taurat. Nah, diceritakan pentafsir anak Nabi Zakaria petren mahir. Dari ubud ada tanda-tanda kenabian yang luar biasa pada Nabi Yahya, sehingga dari kecilnya Nabi Yahya Allah berikan satu sifat kontras pada Nabi yang bernama Hanan. Hanannya sifat penyayang. Atau kalian sesuatu sayang, binatang sayang, sehingga binatang-binatang buas itu dekat dengan Nabi Yahya. Terkenal Nabi Yahya, rimung, singa, buaya, binatang jenis ular, ulu dumpu yang buas tahu Nabi Yahya, karena Nabi sifat Hanan Pak Nabi Yahya oleh Allah Ta'ala yang kontras Nabi yang tegak. Ya, Nabi Yahya. Nabi Isa nak kelebihan roh. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati seperti Nabi Musa. Dan Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang yang buta. Nabi Isa wate gedakwah Nabi Isa gekalan wate remaja gekalan naurung buta dari kecil, lenyan leganyan gelakenya pekan buta, gusap bah muka pulih buta. Sehingga digelar di Bani Israel bahwasanya Isa Al-Masih. Ya. Al-Masih itu artinya mengusap. Kala nurung penyakit supak geusap oleh Nabi Isa maka pulih, maka gelarlah Isa Al-Masih. Dakwah Nabi Isa. Menansik Nabi Zakaria cuman lain-lain kejadian. Nabi Yahya, ya, Nabi Yahya itu dakwah ditarik oleh raja yang bernama rajanya Raja Herodes. Nah, Raja Herodes, raja kejam Bani Israel, tarik Nabi Yahya karena hidup lewat Bani Israel Nabi. Rupanya Nabi Herodes ini punya rencana yang tidak dibenarkan oleh kitab Taurat. Dalam tafsir dijelaskan bahwa Herodes ingin kawin dengan anak tiri. Khilaf pentafsir, ada yang mengatakan ingin kawin dengan anak kemun. Ya, khilaf tafsir. Yang penting dilarang di kitab Taurat. Lalu Herodes meminta pendapat pada Nabi Yahya. Nabi Yahya tidak terima, hancur. Dalam Taurat dilarang kawin seseorang dengan anak tiri. Kita mengkawin ngemak yang anak anjili. Begitu pula kalau seandainya dia bukan anak, kalau sebagian pentafsir lagi mengatakan bahwa anak umum dah anjir sih. Lalu karena raja itu raja kejam, dihasut oleh wanita tersebut yang ingin kawin dengan Nabi Zakaria. Akhirnya apa dibilang sama wanita tersebut? Boleh kawin dengan saya, tetapi mas kawinnya kepalanya Nabi Yahya. Ule Nabi Yahya laki aku mak kawin. Yang lain saya tidak minta, kata wanita itu. Maka diutuslah para tentara-tentaranya Herodes, maka dieksekusi Nabi Yahya. Lagi salat di Baitul Maqdis dengan Nabi Zakaria dengan bersemayam, kok tak boleh pasukan Herodes. Olehnya Nabi Zakaria dibenturkan ke dinding. Nabi Zakaria kata Tuhan, gue selamat doh karena hak lawan rametat, gue plung, bak plung nyan, lenya merempok bak kaya raya, anak mau plung le kayaknya, ho tanah plungnya. Ikun le, ya Zakaria intabi, udukuli fil jasadi, masuklah dalam tubuhku. Intabi, ya Zakaria. Itu gahaba bak kaya kepada Nabi Zakaria. Tamang dalam tubuh lu, tamang Nabi Zakaria. Ternyata waktu ketamang dilihat oleh iblis. Tinggal serban baca dalam cerita, dalam tafsir. Tinggal serban ipugah oleh iblis nyampat, itunya oleh iblis. Nyampat Nabi Zakaria. Terbukti nyan kalian. Itu pun lewatnya digergaji.
ayah dan anak dibunuh. Maka sebagian mereka tadi, kata pentafsir, fafarikan kadzabtum, sebagian mereka ingkari seperti Nabi Isa. Nabi Isa ini poh tapi hang itu mepoh. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Yahya dibunuh, dieksekusi, dipotong kepalanya. Nabi Zakaria digergaji. Begitu kejamnya Bani Israel kepada nabi-nabinya. Nabi Isa ingin dibunuh juga. Alih pilih Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa pilih teror. Teror ternyata Nabi Isa geblung dan kabeh betul ya. Ada panjang lebih anak itu. Insyaallah lain waktu kita ceritakan lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.